kebetulan ini kan dari Jabar di perangkat daerah diundang juga dari eh, pemerintah daerah provinsi lain juga diundang, kabupaten kota semua diundang. Jadi bagus banget ya awareness-nya Pak. Terima kasih banyak Pak Ono untuk materinya. Ya, alhamdulillah pemaparan telah disampaikan oleh kedua narasumber. Tentunya tadi banyak sekali ya informasi yang bermanfaat untuk kita semua ya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber, Pak Ibnu dan Pak Ono. Baik, Bapak Ibu Sani Kaminia, setelah mendengarkan pemaparan yang luar biasa tadi ya dari kedua narasumber, mungkin ini agak sulit juga nih untuk summary-nya nih. Tapi tadi kita lihat eh, oleh Pak Ibnu tadi eh, BSSN ada tagline nih tadi ya, Lebaran berkah, jangan kasih celah. Nah ini kita sebagai user jangan sampai eh, lengah ya Bapak dan Ibu. Kayak misalkan asal download, asal install seperti itu. Tadi sampaikan juga keamanan gadget kita sebelum mudik. Pastikan juga keamanan fisik ya, seperti rumah yang ditinggal juga aman. Lalu disampaikan juga ancaman serangan siber teknis seperti ransomware, judul, lalu tadi malware, jangan sembarang mengklik. Terus maraknya isu kebocoran data dijual di dark web. Lalu diingatkan juga bagi pemerintah daerah yang belum terbentuk PTIS juga segera untuk membentuk dan terregistrasi di BSSN. Lalu ada eh, apabila terjadi kebocoran juga lapor 3 kali 24 jam ke otoritas terkait yaitu Badan PDP meskipun saat ini masih digodok ya untuk peraturannya. Lalu memberitakan warga juga yang terdampak. Ini nanti harus kita lakukan nih kalau terjadi insiden di kita. Disampaikan juga ancaman serangan siber sosial, phishing, yang menyeramkan itu penipuan dengan memanfaatkan AI ya tadi PLN itu, aduh, makin ke sini tuh makin susah membedakan mana yang asli, mana yang buatan AI itu yang kita harus benar-benar berhati-hati. Lalu social engineering juga menggunakan kontak resmi tadi ya, kalau di Google itu biasanya ada yang bisa jadi harus kita cek 2 kali gitu, apakah kontaknya beneran restoran atau pemilik ofisialnya yang benar atau tidak itu harus kita cek, jangan sampai tertipu. Tadi juga disampaikan yang menyeramkan itu 95% all successful cyber attacks are caused by human error. Jadi ini makanya kenapa Sanika Mania ini kita terus selenggarakan karena memang meskipun sistemnya secure by design gitu ya, tapi tetap aja ketika terjadi human error, sistemnya bisa kena hack juga. Jadi ini yang perlu kita ingat. Lalu tadi juga untuk ada lapor konten ke BSSN untuk pemblokiran ataupun pemulihan akun. Dan tadi juga disampaikan tipsnya, jangan oversharing dan 3S ya tadi ya. Stop, search, dan sharing. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Uno juga, aduh, tadi menyeramkan ya tadi kalau kita lihat terkait information stealer, bagaimana bocornya data credentials, username, password itu diperjualbelikan di dark web dan bisa dilihat juga tadi melalui aplikasi-aplikasi salah satunya Dakladar dan biasanya yang terkena information stealer itu dari download aplikasi yang tidak melalui platform resmi ataupun mengklik tautan eh, tanpa kita ngecek dulu ya tautannya benar atau tidak gitu. Nah, itu yang membahayakan dan tadi bahayanya ransomware ya. Nah, itu yang perlu ingat itu adalah solusinya backup data. Jadi itu yang perlu diingat karena ransomware biasanya sulit untuk mendekripsi lagi. Tadi sudah disampaikan juga terkait demo Android-nya. Kita cek aplikasi yang berjalan apa, aktifkan Play Protect ya. Jangan asal download dan klik. Aktifkan 2FA untuk semua aplikasi juga ya. Dan yang terakhir tadi eh, Pak Ono juga mengingatkan bahwa kita harus selalu berhati-hati ya, terutama untuk tadi penggunaan aplikasi itu. Ya, itu mungkin yang disampaikan oleh kedua narasumber kita. Terima kasih sekali lagi Pak Ibnu dan Pak Ono atas pemaparannya. Baik, selanjutnya
Bapak dan Ibu ini tadi sudah banyak yang bertanya. Nah, saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, agar lebih interaktif, dipersilakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau sharing pengalamannya dapat raise hand dan open mic. Dan mohon dapat memperkenalkan diri, lalu menyampaikan pertanyaan ditujukan ke siapa, dan pertanyaannya apa. Ya, di sini sudah ada Bu Rifni. Ya. Ya, dipersilakan Bu Rifni. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. sampai suara saya Pak ya? Siap, terdengar jelas Bu. Izin bertanya ke Pak BSSDN. Ini Pak izin bertanya sejauh mana peran BSSN mencakup 3 isu krusial dalam ekosistem digital Indonesia saat ini ya Pak ya? Mulai dari keamanan tadi, konten palsu, dan kebijakan kuota internet. Soalnya kita sedang marak-maraknya, agak bingung ya Pak di situ. Dan untuk isu cyber sendiri sekarang pembatasan usia anak dalam penggunaan medsos. Kemudian apakah pihak BSSN bisa membatasi, medsos yang berupa fake content atau berita-berita yang mungkin belum ada kebenarannya, agar masyarakat terhindar dari yang namanya DFK? Serta apakah ada undang-undang yang provider harus ikuti tentang kebijakan kuota, di mana agar dua belah pihak, yaitu konsumen dan provider, memiliki hak yang sama? Contohnya kita, sebagai konsumen ketika penggunaan data internet kuota masih ada, namun karena pembatasan masa aktif, tiba-tiba itu hilang ya Pak ya, atau habis. Itu gimana solusi terbaiknya, dan apakah internet rakyat itu muncul merupakan solusi terbaik ya Pak ya? Mohon pencerahannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rifni untuk pertanyaannya. Ini termasuk banyak tadi pertanyaan, sekitar ada 4 kalau saya hitung. Ya, kami persilakan Pak Ibnu, Oh siap, Mas langsung Ibnu jawab aja untuk berarti ya menjawab. Kang ya? Ya, boleh langsung saja. Oh ya siap. Oke, jadi mungkin yang pertama harus kita apa ya? Kadang seorang suka tukar-tukar ya antara kebijakan antara BSSN dan juga Komdigi gitu ya Ibu ya. Jadi kalau tadi pertanyaan adalah kaitannya dengan keamanan siber, kemudian konten palsu ya, tadi DFK, DFK itu disinformasi, fitnah dan kebencian ya, kalau nggak salah ya. Kemudian sama tadi pertanyaan terkait dengan kebijakan kuota internet. Nah, untuk BSSN sendiri sebenarnya perannya ada di menjaga keamanan siber nasional, Ibu. Jadi kaitannya dengan melakukan deteksi, monitoring terkait dengan insiden siber, termasuk juga kaitannya dengan melakukan pembinaan dan koordinasi dengan tim TTS yang ada di organisasi, termasuk salah satunya juga terkait dengan penyusunan standar keamanan informasi. Nah, dalam konteks konten-konten palsu seperti tadi DFK dan juga kuota internet, sebenarnya ini menjadi peran utama dari Kementerian Komdigi, Komunikasi dan juga Digital. Jadi sebenarnya memang tadi kita punya yang kanal yang namanya lapor konten ya Ibu ya. Nah, tapi sebenarnya tindak lanjutnya itu yang akan dilanjutkan oleh Komdigi. Untuk biasanya sendiri sebenarnya hanya menjadi kayak jembatan dari masyarakat ke Komdigi. Misalkan dari masyarakat lebih nyaman melapornya ke BSSN, nanti dari BSSN akan dilempar kembali ke Komdigi untuk ditindaklanjuti. Termasuk juga terkait dengan kebijakan kuota ya, ini masuknya ke dalam kebijakan yang ada di Komdigi. Namun sepengetahuan saya terkait dengan kebijakan kuota ini memang tidak ada aturan terkait dengan kuota yang hangus. Kalau saya melihat pemberitaan yang ada di medsos ya Ibu ya. Jadi kalau yang diatur sama Komdigi ini hanya terkait dengan tarif dan juga fasilitas layanan terkait dengan layanan internet, tapi tidak sampai membahas masalah apakah kuota itu ada masa berlakunya atau seperti apa. Karena balik lagi sebenarnya itu tergantung dari perjanjian antara konsumen dan juga providernya. Jadi masing-masing provider mungkin punya kebijakan yang berbeda-beda antara kuota kuota antar provider itu beda-beda. Misalkan kalau di Excel berapa hari, di Indosat berapa hari, mungkin kebijakannya beda-beda. Makanya itu masuknya ke perjanjian antara user dengan si providernya. Jadi begitu Ibu. Jadi ruang lingkup kebijakannya ini berbeda antara BSSN dan juga Komdigi. Baik Pak, terima kasih. Ya,
Baik, terima kasih Pak Ibnu, mohon izin Bu, sudah cukup ya Bu? Hanya ditujukan ke BSSN berarti ya? Siap, ya ya, Kenapa ya? terima kasih, Ya, baik ini lagi online. selanjutnya dari Pak Agung di Info, dipersilakan Pak untuk unmute dan Assalamualaikum. memperkenalkan diri, nama dan Assalamualaikum. dari mana. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Agung dari Info. Pertanyaan saya untuk Pak Ono dan Mas Ibnu ya. Untuk Pak Ono, mungkin ini belum banyak Pak, belum banyak dibahas masalah tanda tangan elektronik. Dokumen kita kan hampir semua yang berharga seperti tanah kan sekarang harus pakai tanda tangan elektronik. Dokumen itu kan dinyatakan sah jika punya salinan berupa dokumen elektronik juga nih, Pak. Yang jadi masalah kan kita sering menyimpannya kan sembarang lah, akhirnya kena ransomware atau tiba-tiba nggak ada. Nah, itu kan kita untuk mengatasi itu ada ini nggak Pak? Ada penyimpanan yang terbaik. Yang kedua mungkin ada apa namanya Pak, arahan untuk TTE itu Pak. Sebenarnya yang aman itu seperti apa gitu Pak? Itu Pak mungkin Pak Wano. Yang kedua dari Pak Ibnu. Ini Pak Ibnu, kita kan sering ke mall-mall itu Pak, bahwa pembayarannya harus online. Nah, yang sering itu kalau kita pakai internet, itu internetnya dari provider itu suka tidak ada. Akhirnya si counter itu menyediakan WiFi pribadi. Nah, ini untuk mengecek bahwa WiFi itu aman atau tidak, bagaimana ya Pak? Makasih Pak, itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Agung dari Info Santik Kabupaten Bekasi ya Pak. Ya, Iya, benar. baik, terima kasih. Mohon izin mungkin langsung saja dijawab dulu oleh Pak Ono. Mohon Oh, izin no, Pak, dulu. dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Wibi, Kang Wibi, Pak Agung, terima kasih. Jadi yang jadi referensi kita untuk tanda tangan elektronik adalah Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Jadi referensi itu. Dan setahu saya BSSN yang mengoperasiin. Ini kayaknya Pak Ibnu yang ngoperasiin itu CA-nya BSSN. Jadi secara tanda tangan elektronik sih beres urusannya. Tadi pertanyaan kedua dari Pak Agung adalah ini urusannya nyimpen berkas-berkasnya nih. Ini urusannya sebenarnya backup sih. Berkasnya backup. Kayaknya belum ada panduan resminya. Tapi yang kita lakukan di swasta tuh kira-kira gini. Backupnya selalu bertahap ya. Ada backup harian, ada backup mingguan, apa bulanan dan sebagainya. Backupnya bertahap kayak gitu. Terus di fasilitas backupnya kita pasangin ke AI, artificial intelligence buat deteksi ransomware. Jadi kalau sampai ada ransomware, backup yang paling depan yang kita buang sih sebetulnya. Backup yang terus komputernya akan diberesin, backup belakangnya masuk. Kira-kira gitu sih prosedurnya. Itu di swasta ya. Nah, setahu saya nggak tahu mungkin teman-teman BSSN bisa cerita nih. Sudah ada belum prosedur buat backup tadi? Dan ini yang kejadian sampai data center PDNS kemarin jebol kan urusannya juga backup ini juga kan. Jadi itu fatal banget sih gitu. Mudah-mudahan BSSN udah mulai ada peraturannya sih. Bukan peraturan, prosedurnya lah paling nggak. Kalau kita di swasta pakai prosedur seperti itu Pak. Gitu Pak Agung, mudah-mudahan bisa menjawab. Pak Wibi balik deh, silahkan. Siap, terima kasih Pak Ono. Siap, mohon izin mungkin langsung saja ke Pak Ibnu dan dipersilakan Pak. Siap, baik. Tadi pertanyaan terkait dengan penggunaan WiFi publik ya, yang ada di mall-mall gitu ya Pak ya? Pak Agung ya? Ya. Oke, siap. Ya, jadi yang pertama harus dilakukan itu memastikan dulu Bapak. Jadi ketika Bapak mungkin masuk ke sebuah tempat transaksi gitu ya, atau toko perbelanjaan gitu ya. Nah, dipastikan bahwa WiFi itu mungkin itu benar-benar WiFi yang memang diterbitkan oleh toko tersebut Bapak. Jadi jangan sampai nanti Bapak mengandai-andai gitu karena mungkin Bapak masuk ke toko A, Bapak menemukan WiFi toko A gitu ya, Bapak coba searching di scan menggunakan handphone, kemudian apalagi kalau sampai WiFi-nya itu open gitu tanpa ada password di dalamnya. Nah, itu harus hati-hati Bapak. Jadi jangan langsung bertindak sendiri, tapi tentu harus ditanyakan kepada pihak penjaganya, penjaga tokonya gitu. Jadi ditanyakan WiFi resminya itu apa dan password-nya itu apa gitu ya. Tentu harusnya berpassword sih Pak ya, nggak mungkin WiFi itu tidak berpassword. Tentu pasti harusnya berpassword di sana. Nah, kemudian yang kedua
sebenarnya sebisa mungkin sih walaupun itu aman, seaman mungkin dan resmi, memang sebaiknya tidak digunakan untuk transaksi keuangan sih, Pak. Jadi sebaiknya memang hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya mungkin umum, bukan transaksi keuangan. Tapi kalau memang tadi yang Bapak sampaikan benar-benar tidak bisa gunakan internet pribadi dan harus transaksi keuangan, ya mau tidak mau gunakan itu. Tapi kalau memang memungkinkan untuk menggunakan kartu debit, sebaiknya sih sebenarnya menggunakan kartu debit. Karena balik lagi, seaman-amannya atau seresmi-resminya si WiFi itu, kita nggak tahu di balik itu apakah nantinya ada orang yang mungkin mengintai atau tidak gitu ya. Tapi yang jelas ketika memang harus menggunakan WiFi dari toko tersebut, harapannya Bapak sudah langsung punya aware nih, langsung ditanyakan WiFi resminya apa, dan tentunya pasti WiFi-nya terpassword, nggak mungkin tidak terpassword. Kemudian ya kalau bisa mungkin dari aplikasi-aplikasi keuangan yang Bapak gunakan, diaktifkan fitur 2FA-nya juga Bapak. Jadi harapannya ketika nanti dari fitur login di aplikasi mungkin bisa disedap sama orang lain, tapi setidaknya mungkin harapannya dari fitur 2FA-nya ini hanya Bapak yang miliki, sehingga nanti harapan itu bisa menjadi salah satu gerbang apa ya namanya, pagar kedua lah untuk supaya nantinya harapannya itu tidak bisa diambil alih, disadap oleh pelaku kejahatan. Jadi begitu Bapak, yang pertama harus dipastikan dulu itu WiFi resmi dari toko tersebut. Izin Pak, izin Pak Ibnu. Maksud saya kan sebenarnya gini Pak, kita kan dari Diskominfo. Kalau kita sih insya Allah bisa ini nih, maksud saya gini Pak, seperti di apa ya di instansi lain kita kan bisa melakukan operasi lah bahwa WiFi ini aman enggak gitu loh Pak. Ada nggak Pak kayak gitu itu? Jadi kita masyarakat awam itu aman gitu loh Pak, bahwa belanja di lingkungan kabupaten atau di mall itu sudah kita nyatakan aman gitu. Ada nggak Pak toolnya untuk bahwa WiFi pribadi itu selain password tadi Pak ya, bahwa memang benar aman gitu Pak. Kita kasih stempel lah gitu. Mungkin gitu Pak maksud saya. Makasih Pak. Tools buat ini Pak, maksudnya tools yang secara otomatis mengetahui kalau WiFi-nya itu aman atau tidak gitu Pak ya maksudnya Pak? Iya Pak, paling nggak kayak gitulah. Biar kita sebagai instansi pemerintah itu ya menjaga dulu lah, apa namanya, preventifin lah. Itu Pak. Makasih Pak. Sebenarnya yang paling penting itu dari diri kita sih, Pak. Jadi dari si orangnya gitu. Jadi tools itu kan hanya pembantu gitu ya, Pak. Apalagi tools itu kan mungkin nggak semua orang juga punya akses. Misalkan tools itu ada gitu. Mungkin Pak Ono nanti yang mungkin kalau tahu tools-tools mungkin buat ngelihat wifi yang kira-kira aman atau tidak, mungkin nanti bisa ya kalau misalkan Pak Ono ada insight mungkin boleh disampaikan. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya dari orangnya sih, Pak. Jadi kita diciptakan punya punya logika dasar gitu ya, Pak ya. Jadi harusnya dari diri kita yang diedukasi. Jadi masyarakatnya justru yang diedukasi, bukan masyarakat yang ibaratnya apa? Tinggal ada tools tinggal pakai gitu. Ya ntar kalau ada perubahan perkembangan ancaman dan yang lain sebagainya, tools itu nggak bisa dipakai, ya kita aja kena juga gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya dari sisi people-nya kitanya gitu yang diedukasi. Begitu sih Pak. Ono, kira-kira ada nggak Pak Ono tools yang buat tadi Pak? Saya teh penjahat, aduh, mah. Justru itu Pak. Jadi justru kita lihat langsung dari penjahat ini Pak. Jujur dulu ya Pak, ini, aduh nggak enak ngomongnya. Saya teh jujur. Saya kalau mau aman, saya akan pakai VPN. Jadi pakai WiFi publik, tapi saya aktifin VPN di atasnya. VPN yang berbayar ya, jangan VPN yang gratisan. Karena kalau saya jadi penjahat, saya akan melakukan man in the middle attack. Jadi ini termasuk Kris ya. Tadi ada pertanyaan soal Kris aman atau tidak. Jadi kalau mau aman, saya akan pakai VPN, terus itu lebih aman. Jadi bisa pakai apa aja sih. Tapi VPN-nya VPN berbayar. Syukur-syukur Diskominfo di Bekasi atau di Jawa Barat bisa jalanin VPN server buat apa sih namanya? Buat apa? Buat pegawai supaya kalau transaksi VPN-nya diaktifin gitu. Gitu sih. Kalau normal saya nggak berani jamin lah, udah nyerah gue. VPN ya Pak. Ya Pak, terima kasih. Saking jahatnya Ono. Ya, ya. Sudah cukup Pak Agung? Apakah ada yang mau? Alhamdulillah cukup Pak. Apalagi dari Pak Cukup. Ono itu ada ide untuk VPN ya Pak. Kita Iya. kasih ya itu untuk Siap. ini. Ya, makasih Pak Ono, Pak Ilham.
Makasih. Ini ada Untuk pertanyaan yang penting nih lewat nih Pak Wibi nih, teknologi kris aman siap, atau tidak? Itu penting tuh. Boleh dikomentari siap. dikit nggak ya? Saya Boleh, komentar Pak. dikit ya. Jadi kris Ya, itu relatif aman. Kalau menurut Bank Indonesia aman. Cuman jadi teknologi pasti ada bolongnya. Tapi kira-kira bolong yang paling blow on gini. Orang nempelin kris di atas kris. Jadi dia pasangin kris dia di atas krisnya orang. Nah itu kalau kita klik. Nah jadi kalau kita nge-scan kris, tolong dicek ini tujuannya bener apa kagak, kan nanti kan keluar tuh nama mau transfer ke siapanya. Itu sih, cek itu aja sih sebetulnya. Jadi relatif aman tapi bolongnya selalu ada sih gitu. Ya, ini ada ya. dana flip dan Terima kasih. sebagainya, aman nggak? Ngeri gue ngomong di sini, takut. Sok Bawa-bawa lanjut ah. merek ya, Pak. Aduh, itu emang serem itu. Kalau Chris punya Ya, Republik nggak apa-apa lah. iya. Kita kritik. Siap. Terima kasih Pak Ono dan Pak Ibnu untuk jawabannya. Mas Ibnu, mohon izin. Terima kasih juga Pak Agung untuk pertanyaannya. Baik, ya kita buka lagi dulu, Bapak dan Ibu. Dipersilakan untuk raise hand apabila ada pertanyaan, biar langsung interaktif dengan narasumber. Baik, sudah ada Ibu Eri dari Diskominfo Lahat. Ya, dipersilakan Ibu Eri untuk memperkenalkan diri, nama dan asal dari mana. Terima kasih. Nggak kedengeran Mohon izin Bu, suaranya. untuk suaranya tidak ada suaranya. Tidak, masih nggak ada suaranya Bu. Maaf. Apakah bisa menggunakan akun yang lain Bu? Atau device yang lain mungkin? Karena tidak ada suaranya Bu. Mungkin bisa ikut yang teman dulu Bu. Izin Bu. Ya, sambil menunggu dari Bu Eri, mungkin Bapak dan Ibu ada yang kameranya. siap. Ini Bu Eri ya? Halo Bu. Oh, udah. Ada ya? Videonya udah bisa ya? Bu Eri? Ya. Ini kayaknya videonya lagi ada masalah nih. Jadi saya langsung aja lewat suara aja, audio aja ya. Apa-apa. Ya, dipersilakan Bu. Izin Pak mau nanya nih sama Pak Ibnu ya. Biasanya Ya. nih menjelang Lebaran banyak sekali modus hadiah Lebaran. Seperti saya nih tadi pagi udah dapat dari WhatsApp itu menanyakan tentang penawaran les ya untuk anak lewat WhatsApp. Padahal saya nggak pernah menanyakan itu dan itu bukan saya ya. Nah, untuk mewaspadai modus-modus dimaksud, langkah apa yang harus kita lakukan dan bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa pesan modus tersebut penipuan atau bukan? Karena terkadang pesan yang dikirim itu sangat meyakinkan kita, Pak. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Ibu Eri dari Diskominfo Kabupaten Lahat. Ya, pertanyaan ditujukan langsung ke Pak Ibnu. Mohon izin, Mas Ibnu, dipersilakan untuk menjawab. Oke, siap. Terima kasih Kang Wibi. Terima kasih Bu Eri tadi pertanyaannya. Alhamdulillah tadi Bu Eri sudah aware berarti kan ya Bu Eri ya. Jadi dapat kiriman WhatsApp untuk pendaftaran apa tadi les ya segala macam. Bu Eri mungkin langsung aware, oh saya nggak pernah mengajukan permohonan les ya buat anak gitu ya. Nah mungkin Bu Eri tapi pernah ingat-ingat dulu. Kira-kira Bu Eri pernah nggak kalau ke mall gitu misalkan dapat tawaran produk apa, terus pernah kayak mengisi daftar apa nama pengunjung, kemudian ada nomor teleponnya gitu Bu Eri. Nah itu hati-hati Bu Eri, artinya gini, jangan sampai data pribadi kita itu digadaikan hanya untuk souvenir gitu, misalkan seperti itu gitu. Ketika Bu Eri lagi jalan-jalan kemana, ada souvenir gratis tapi atau foto barang karakter atau apa gitu. Biasa anak-anak kan suka melihat di mall-mall foto barang karakter, kemudian
fotonya gratis bareng karakternya, tapi kita disuruh menginput nama sama nomor telepon kita. Nah, itu harus hati-hati, Ibu. Jadi, untuk pencegahannya, nanti seperti itu, supaya nanti tidak ada, apa ya, meminimalisir orang yang tidak kita kenal menghubungi kita, gitu ya. Kemudian tindakan pencegahan agar terhindar dari kita mengetahui ini apakah ini resmi atau tidak, ya seperti yang tadi saya sampaikan di paparan Ibu ya. Jadi, yang pertama kali adalah ketika Ibu baca itu ya tadi, udah benar, stop gitu ya. Artinya Ibu sudah mulai berpikir bahwa, "Oh ini kayaknya ada yang janggal nih di sini," gitu ya. Nggak pernah mengajukan penawaran apapun, nggak pernah mengajukan permintaan apapun, tapi dikirim ini gitu ya. Nah, langkah keduanya adalah dicek di narasinya Ibu. Dia, dari, akun media sosial apa. Nah, itu nanti kan Ibu bisa trace tuh. Misalkan dia akunnya les apa ya, misalkan les bimbel bahasa Inggris A gitu misalkan. Nah, dicari tuh di akun media sosialnya, di Instagram, di TikTok segala macam. Nah, bener nggak nih kira-kira ada akun ini, bener apa tidaknya dulu ya? Ada les-lesan namanya ini, benar atau tidaknya dulu gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi kan sudah disampaikan terkait dengan cek nomor telepon tuh Ibu. Jadi nomor telepon itu Ibu bisa masukkan ke yang tadi, yang cekrekening.id miliknya Komdigi. Kalau yang di handphone kan ada kayak semacam get kontak gitu ya. Saya jadi nyebut merek gitu. Mohon maaf Pak Ono ya tadi ya, jangan nyebut merek ya. Ada get kontak dan segala macam gitu ya. Nah, tapi kalau di aplikasi yang ada di handphone seperti itu, biasanya itu tergadaikan dengan kontak yang ada di handphone kita gitu. Jadi misalkan kita pengen tahu kontak orang lain ini kontaknya pernah melakukan tindak penipuan apa tidak gitu lewat yang aplikasi yang ada di handphone. Tapi tergadaikan dengan kontak kita. Jadi si pemilik aplikasinya minta izin buat mereka bisa dapat kontak yang kita miliki gitu. Jadi tergadaikan dengan itu gitu. Nah, kalau kita takut terkait itu, nah nanti bisa gunakan website-nya milik Komdigi yang cekrekening.id. Nah, di situ Ibu bisa lihat tuh mulai dari rekeningnya, nomor teleponnya, apakah pernah dilaporkan dalam tindak pidana penipuan atau tidak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, tadi udah yang keberapa ya? Selanjutnya tadi ketika dia mengirimkan link, nah Ibu cek dulu linknya ini link yang resmi atau tidak gitu ya. Kalau masih bingung link yang resmi atau tidak, Ibu mungkin bisa kalau dia bentuknya short link gitu ya, Bitly atau SID gitu ya, itu klik kanan aja Ibu, klik kanan linknya, kemudian copy, kemudian paste di browser. Nanti muncul biasanya link aslinya itu seperti apa. Dan Ibu perlu cek nih, kira-kira link aslinya itu merupakan link resmi atau tidak gitu. Contoh misalkan link resminya harusnya lesbahasainggris.co.id gitu misalkan. Nah, tapi ternyata link yang dikirimkan setelah Ibu tadi copy terus paste di browser, ternyata bukan itu linknya. Nah, itu Ibu patut curiga, sepertinya ini bukan berasal dari sumber yang resmi. Jadi seperti itu Ibu yang perlu dicek tadi. Kalau dari saya terima kasih. Baik, ya terima kasih Pak Mas Ibnu. Mohon izin mungkin dari Pak Ono apakah mau ada yang ditambahkan, Pak? Cukup. Udah keren Pak Ibnu. Siap. Siap. Terima kasih Pak Ono. Ya, mungkin itu Bu Eri apakah sudah cukup? Cukup Pak, soalnya saya sering sekali mendapatkan WhatsApp seperti itu dan terkadang momennya itu pas banget dengan pada saat saya memang benar-benar membutuhkan itu gitu Pak. Padahal saya tidak kenal, cuma saya antisipasi langsung saja saya blokir untuk nomor tersebut karena saya tidak kenal begitu Pak. Ya, terima kasih Bu Eri. Ya itu tindakan yang tepat ya Bu. Kalau kita tidak mengenal kontaknya, lebih baik ya. Takut terkena hipnotis juga gitu. Lebih baik langsung blok aja nggak apa-apa gitu. Menurut saya sih. Karena kalau penting pasti dia bakal nelpon atau apa gitu biasanya. Ya, terima kasih atas jawabannya Mas Ibnu dan Pak Ono. Dan terima kasih untuk pertanyaannya dari Bu Eri. Baik, Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk raise hand lagi apabila ada yang mau ditanyakan. Biar langsung interaktif, dijawab langsung nih sama narasumber-narasumber yang keren nih. Yang tadi sudah bertanya di chat juga nggak apa-apa, langsung bertanya menggunakan raise hand ya Bapak dan Ibu. Ini ada dari Dinas Kominfo Provinsi Kalbar, cuma belum ada namanya. Ya, dipersilakan Bapak atau Ibu dari Diskominfo Prof Kalbar untuk memperkenalkan diri, nama, dan asal instansi. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. terima kasih Waalaikumsalam kesempatannya, warahmatullahi Mas Bibi. Apa kabar, Pak Ono? Waduh, ini Ya, orang-orang sama-sama, hebat alhamdulillah. semua. Alhamdulillah, terima kasih. Izin Pak, bertanya mengenai tadi
tools yang untuk Dark radar. radar.io itu menarik sekali ya Pak ya, untuk CTI apalagi ya. Itu sebetulnya kalau boleh spill nggak apa-apa ya Pak ya, karena udah terbuka juga brandnya. Kami juga udah dapat penawarannya untuk tools yang sama gitu kan. Cuman karena biasalah kalau Pemda kan anggaran ya Pak ya, Iya. dan tidak sampai dia tuh kalau misalkan per hit ya, per hit sekian gitu, per hit sekian kuotanya tuh. Nah, cuman maksudnya di sini yang akan ditanyakan adalah ketika kita hubungkan itu dengan kinerja CISET, Pak. Jadi kan di CISET itu kan sekarang banyak bagiannya, Pak ya. Ada Hmm. salah satunya itu adalah bagian cyber threat intelligence yang kayak tadi tuh. Nah, terus seandainya ketika kita dapat info tadi lebih awal dari yang mungkin sejenis darkradar.io ataupun ini, eh, kami agak sedikit kesulitan nih mengakses, kan kita kan harus klarifikasi nih informasi ini betul atau tidak gitu. Nah itu kelanjutannya kan berarti harus mengakses mungkin ke dark webnya. Nah apakah di CISET itu harus sampai sejauh itu atau seperti apa Pak yang penanganan dari hasil temuan tadi gitu, yang untuk menanggapi harus sejauh apa sih gitu? Kalau di dark Seperti itu saja Pak pertanyaan. Kalau di dark radar sih ada sampai sejauh itu. Dark radar sih dapat sampai dalam. Jadi sumber informasinya URL yang Tor-nya itu ada, terus grupnya ada, sampai itu dapat semua di dark radar. Bisa diambilin semua itu teh. Berarti heat map atau mappingnya tuh udah sampai ke tingkat itu ya Pak ya, apa Sampai aktornya tuh iya, ketahuan. dapat. Cuman Berarti saya nggak dikasih izin sama anak-anak ini karena saya bayarnya versi setengah demo. enggak. Kebetulan waktu itu pernah ini Pak, aplikasi sejenis ya. Memang Dark Radar itu ya karena kan produk-produk keamanan rata-rata sama lah ya. Iya. Yang mereka jual kan layanannya gitu, Iya. layanannya. Nah, waktu itu pernah juga lihat yang kayak heat map kayak gitu, cuman nggak ngerti cara bacanya. Oh ya, harus belajar. Ya betul, soalnya taunya ini arahnya nanti ke mitra attack, aktornya siapa, nanti masuknya ke CPA berapa gitu. Kayak Oh, gitu ada. aja sih. Ada itu, ada. Oh ada Keluar, sampai sana ya Pak keluar. ya? Ya, dapat. Oh keren berarti itu. Iya. Sih memang. Ada satu lagi sih helium. Dia ada helium. Oh, kalau helium itu kami Ada. udah pernah Iya. yang itu juga, kan Itu ngaktifnya buat VA kan? buat VA, Buat buat VA, VA. buat VA. Buat VA. Iya. Ya, Keren sok sih lah toolsnya. dieksplor lah. Oh iya baik Pak, terima Buatan kasih. Republik yang penting itu mah buat menghidupkan industri dalam negeri saya sih. Nah betul, supaya uangnya nggak lari keluar terus ya Pak. Iya, jangan lari ke orang India, sebel gue. Ah betul. Ya udah, sip, nuhun pisan. Baik Kak, terima kasih Pak. Iya. Siap. Ya, terima kasih Pak Ono untuk jawabannya. Ya benar itu. Setahu saya untuk dark radar itu emang bisa yang harusnya yang bayar premium banget tuh baru bisa kelihatan itunya. Kelihatan tadi URL source-nya dari mana, Iya. terus orangnya siapa kayak gitu, password-nya apa. Itu harus yang premium. Ya, terima kasih Pak tadi dari Diskominfo Bapak dan Ibu yang ingin bertanya lagi, dipersilakan untuk raise hand. Bapak dan Ibu yang sudah bertanya melalui chat juga boleh langsung raise hand aja Bapak dan Ibu biar langsung interaktif. Jadi kalau ada yang kurang bisa langsung konfirmasi seperti itu. Ya, sambil menunggu mungkin mohon izin panitia bisa menampilkan mungkin pertanyaan dari chat. Ya, terima kasih pada panitia. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Desvia, instansi Pemodda untuk Pak Ibnu BSSN. Izin Pak Ibnu, akhir-akhir ini pernah mendapat message serupa seperti tadi yang disampaikan berupa pesan hilang dan ada linknya juga. Apakah hal tersebut merupakan salah satu penyalahgunaan data? Dan kalau telepon spam gitu, apakah termasuk penyalahgunaan data juga? Karena akhir-akhir ini selalu ada telepon spam penawaran, sehari bisa 10 atau lebih.
Ya, itu mungkin pertanyaannya dari Bu Deswia. Mohon izin, langsung saja Mas Ibnu untuk menjawab pertanyaan. Siap, terima kasih Kang Wibi. Jadi kalau penyalahgunaan data atau tidak sebenarnya tergantung dari si pengirim pesan atau si yang telepon itu mendapatkan data kita dari mana. Kalau mendapatkan data dari secara ilegal ya tentu itu termasuk dalam penyalahgunaan data gitu ya. Tapi kalau data itu didapatkan dari atas persetujuan kita, ya tentu itu bukan penyalahgunaan data gitu. Jadi contohnya kayak tadi yang sempat ditanyakan oleh Bu Eri, ketika kita mungkin pernah menginput data-data kita dalam mungkin ya ketika kita sedang jalan-jalan kemana gitu ya. Kemudian kita menginput data di situ untuk dapatkan souvenir segala macam, ya itu kan berarti atas persetujuan kita di situ ya. Yang jadi masalah adalah kita dihubungi dengan ada tujuan kejahatan di sana. Contoh misalkan pesan e-tilang dan lain sebagainya itu berupa pesan yang sebenarnya pancingan atau pesan phishing supaya kita masuk ke dalam eee, jebakan dari si pengirim pesan itu gitu. Jadi mungkin isinya pesan adalah e-tilang, tapi ternyata linknya bukan mengarah ke sana gitu, bukan mengarah ke benar-benar ke e-tilangnya gitu. Nah itu tentu saja termasuk dalam tindak kejahatan keamanan siber, yaitu masuk ke dalam ya itu tadi, penyalahgunaan data termasuk juga di dalamnya itu. Cuma kita mungkin koreksi lagi ya, jadi apakah memang dari kitanya pernah, secara tidak sengaja atau mungkin sengaja menyebarkan data pribadi kita atau tidak, itu yang harus, mungkin kita cross check kembali supaya mungkin jadi, kita lebih aware lagi terhadap hal itu sih. Seperti itu sih, Pak, Kang Wibi. Baik, ya terima kasih, Mas Ibnu untuk jawabannya. Mohon izin mungkin dari Pak Ono, apakah ada tambahan? Udah aman, Kang Ibnu Siap, oke. siap, terima kasih Pak. Jangan Ya, gitu, Pak, jangan gitu. aman, siap. Terima kasih Mas Ibnu dan Pak Ono. Ya, itu mungkin jawabannya Bu Desvia, semoga cukup. Ya, selanjutnya mungkin pertanyaan dari, kalau ada yang mau resen, dipersilakan ya Bapak dan Ibu, apabila mau bertanya langsung. Ya, selanjutnya dari Wah, Bapak Subroto Budi untuk Pak Ibnu BSSN. Pertanyaannya, saat ini semua instansi pasti punya media sosial seperti IG, X, FB, dan lainnya. Admin dari medsos tersebut biasanya dari rekan-rekan PPID. Dan jumlahnya juga lebih dari satu. Tidak sedikit medsos milik instansi yang berhasil diambil alih oleh penyusup karena phishing atau malware stealer. Nah, ketika terjadi, bagaimana kita bisa mengambil alih kembali, dan apakah ada kanal khusus pelaporan ke platform medsos untuk instansi pemerintah? Ya, langsung saja mungkin Mas Ibtu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Subroto. Dipersilakan. Oke, siap, terima kasih. Izin Pak Suburoto, jadi sebenarnya kalau mekanisme ini berarti pemulihan akun ya? Jadi akunnya diambil sama pihak lain, kita mau mengambil kembali, mau memulihkan akun kita supaya nanti kita bisa gunakan kembali gitu ya? Jadi ada 2 cara sebenarnya. Yang pertama sebenarnya platform dari media sosial itu sudah menyediakan fitur report gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang menurut kita ya contohnya ini misalkan akun kita diambil alih, kita bisa melaporkan kepada, pihak platformnya. Kalau terjadi di Instagram, kita report ke Instagram-nya, kalau di TikTok kita lapor ke TikTok-nya dan sebagainya gitu ya. Nah, sambil paralel ke situ dan biasanya juga ketika kita mau ambil akun kita kembali, biasanya kita diminta untuk, diverifikasi sih. Jadi nama kita, email kita, kemudian tapi kalau misalkan dia adalah akun milik pemerintah, sebenarnya nggak terlalu sulit sih buat ngambil alih ya, karena biasanya terkait atau tersangkut dengan domain resmi milik pemerintah, daerah masing-masing gitu ya. Jadi akun medsosnya biasanya nge-link ke email resminya kita gitu. Jadi biasanya kalau akun milik pemerintah daerah biasanya sih nggak terlalu sulit untuk mengambil alih kembali. Nah, sambil paralel tadi melaporkan secara langsung ke platformnya, nah itu bisa juga tadi yang seperti yang saya sampaikan di, paparan di awal, disediakan juga kanal untuk pelaporan konten dari BSSN. Tadi mungkin nanti bisa dilihat di paparan yang sudah saya kirim di chat gitu ya untuk kontaknya seperti apa. Nah, nanti di situ ada 2 fitur yang bisa,
dilaporkan di kanal lapor konten tersebut. Yang pertama ada fitur blokir, yang kedua ada fitur pemulihan akun. Nah, berarti kalau konteksnya adalah pemulihan akun, berarti nanti tinggal dilaporkan dengan masukkan kategori pemulihan akun apa saja yang mau dipulihkan seperti itu. Nah, tapi nanti secara prosedur yang punya wewenang untuk melaporkan kepada pihak platformnya adalah Komdigi. Jadi seperti yang sudah sampaikan tadi, bahwa BSN di sini bentuknya hanya sebagai jembatan antara laporan masyarakat, Komdigi dan juga platform. Jadi nanti laporan yang ke arah BSN itu akan kita teruskan kembali ke Komdigi untuk ditindaklanjuti. Baru nanti kalau sudah ditindaklanjuti oleh Komdigi, apakah nanti akunnya sudah pulih atau tidak, dan seperti apa nanti dari BSN akan menyampaikan kembali ke pihak yang melaporkan terkait pemulihan akun tersebut. Jadi seperti itu Bapak Subroto. Baik, ya, terima kasih Mas Ibnu untuk jawabannya. Dan terima kasih juga Pak Subroto untuk pertanyaannya. Ya, selanjutnya mungkin ada yang mau resen atau masih belum ada ya? Resen. Baik, ya lanjut saja dari panitia. Pertanyaan dari Pak Arifin di Sdukcapil Jabar untuk Pak Ono dan Pak Ibnu. Di instansi pemerintah dengan menerapkan ISO 27001 tentang SMKI, apakah efektif untuk mengelola dan memitigasi ancaman keamanan informasi? Baik, mungkin langsung saja mohon Pak izin Ibnu Pak dulu. Ono untuk Pak Ibnu Pak Ibnu aja. Siap. dulu. Dipersilakan Pak Ibnu. Saya udah jawab di chat sih sebetulnya. Oh, siap. Baik, Bapak. Oke, jadi ISO 27001 emang sudah menjadi standar internasional ya, Bapak ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya kalau ini bisa dijadikan rujukan sebenarnya dalam sistem manajemen keamanan informasi di tiap organisasi. Jadi nanti tinggal ruang lingkupnya seperti apa yang nantinya mau kita cocokkan dengan standar yang ada di ISO 27001 seperti itu. Nah, namun untuk Pemda memang ada keterbatasan dana biasanya kan kalau di pemerintah daerah ya, karena ISO 27001 ini biasanya dananya cukup mahal, bisa sampai ratusan juta gitu ya, tergantung dari ruang lingkup. Nah, makanya dari BSSN sebenarnya sudah menyiapkan kerangka instrumen untuk keamanan informasi yang itu bisa dijadikan salah satu rujukan nanti apakah dari pemerintah daerah kira-kira nih bisa melanjutkan ke ISO 27001 atau tidak gitu ya. Jadi kalau dari pemerintah daerah mau coba menerapkan ISO 27001 di organisasinya, mungkin sementara bisa mengajukan permohonan untuk pengisian instrumen indeks kami yang ada di BSSN. Nah, nantinya itu bisa dijadikan rujukan kalau indeks kami yang nilainya cukup baik gitu ya, nantinya bisa dilanjutkan dengan menerapkan ISO 27001. Tapi kalau hasil di indeks kami yang mungkin kurang, daripada sayang-sayang uangnya gitu ya, kebuang nanti buat sertifikasi ISO, jadi mending diperbaiki dulu instrumen yang ada indeks kami, baru nanti kalau hasilnya sudah cukup baik, baru bisa coba lanjut dilakukan penerapan sertifikasi ISO 27001. Jadi pada dasarnya apakah efektif atau tidak? Menurut saya pada dasarnya ini karena menjadi standar internasional ya, ini yang jadi rujukan untuk kita ya. Ya, terima kasih Mas Ibnu. Ya, itu ya Pak Arifin, jadi bisa menggunakan indeks kami dulu. Ya, terima kasih Pak Arifin. Ya, berarti sudah cukup ya. Ya, terima kasih Pak Ibnu untuk jawabannya. Mohon izin. Ya, mengingat waktunya sudah pukul 11.22 dan pertanyaannya sudah habis ya dari chat dan sudah dijawab semua nih rata-rata oleh Pak Ono ya, langsung melalui chat. Terima kasih Pak Ono. Memudahkan kita langsung ini langsung dijawab. Jadi Bapak dan Ibu peserta juga bisa langsung ini ya, Streaming langsung langsung mendapat tadi. respon. Iya, mungkin Bapak, mungkin saya kasih waktu mungkin satu pertanyaan lagi mungkin. Dipersilakan untuk resen Bapak dan Ibu, apakah ada? Kalau tidak ada, saya tutup untuk sesi pertanyaannya. Ya, sepertinya tidak ada. Kalau gitu saya tutup ya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu untuk pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Pak Ibnu dan Pak Ono untuk jawabannya. Semoga jawabannya cukup dan
dapat memberikan insight dan solusi ya, apa yang harus dilakukan dari permasalahan yang Ibu Bapak rasakan. Ya selanjutnya sesi yang pasti ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu, pemilihan 2 penanya terbaik dan 2 peserta yang dapat menjawab pertanyaan dari narasumber. Dengan pemenang akan mendapatkan hadiah dari panitia. Baik, selanjutnya dipersilakan bagi Pak Ono dan Pak Ibnu untuk memilih masing-masing 1 penanya terbaik. Mungkin dipersilakan dari Pak Ono dulu, Pak. Itu AN Purworejo. AN Purworejo. Nickname di chatnya AN Purworejo. Siap. Ya. Satu lagi teh Selamat, Aditya, Pak. cuman kata Pak Ragil di band dia teh. Iya Pak, itu benar Pak. Itu insider. Oh, Insider sebenarnya udah bukan di Diskominfo tapi X mungkin ya. Keluarga Diskominfo Pak. oh kalau Keluarga Diskominfo, Diskominfo, cuman oh oke. sudah pindah. Pertanyaannya sadis dia teh. Oke sih sebenarnya, cuman minta maaf. Siap. Ya, terima kasih Pak Ono. Selamat ya tadi Pak AN Purworejo. Purworejo ya, masih ada AN nggak? minus Purworejo nickname-nya di chat. AN minus Purworejo. Iya. Bentar. Saya cek dulu. Tidak ditemukan sih. Untuk Bentar, panitia bentar. apakah bisa ditemukan atau tidak? Itu Atau yang yang komentar kayaknya Kang Wibi barusan. Oh siap. Oh iya benar ada AN Purworejo. Boleh mungkin diperlihatkan Pak wajahnya ya, ketika menang ini harusnya bahagia gitu ya. Oh, Langsung ada wajah. dipilih oleh Pak Ono. Kasih emot bunga-bunga. Takutnya Oh, nanti orangnya berbeda gitu kan. Takutnya robot ratanya deh. enggak lah. Nanyanya oke banget Siap. tuh. Mungkin Pak AN Purworejo apakah bisa? Malu. Ya, malu kayaknya ya. Ya, baik, langsung saja mungkin ya. Selamat ya Pak AN Purworejo, nanti bisa menghubungi panitia. Oh, ada tuh. Oh, Oh, alah. siap, selamat ya Pak. Dengan Pak siapa nih Pak? Namanya AN Purworejo, jadi nggak tahu nih. Anwar, Pak. Anwar. Pak Anwar. Ya, selamat Pak Anwar. Makasih Pak Anwar. Tadi pertanyaannya sulit dijawab sama-sama. oleh Pak Ono tuh. Ya. Oh, idola itu. Yang idolain gua cowok rata-rata sih. Profilnya Ya, cewek padahal Bapak. Iya, profilnya cewek ya padahal ya. Enggak, gua curiga udah pasti cowok lah yang suka sama ini mah. Banyak yang silent Pak mungkin Pak. Sebenarnya banyak fans ceweknya, cuma pada silent malu-malu Pak, biasa. Gitu ya. Siap. Ya. Ya. Selanjutnya ya terima kasih ya Pak Ono untuk irinya sudah memilih penanya terbaik. Selanjutnya mungkin dari Pak Ibnu, dipersilakan Pak. Saya tadi ke Bu Eri aja deh, Kang. Tadi soalnya dia sudah bagus menerapkan langkah pertama tadi, tidak langsung percaya dan blokir sih. Oh, Siap. Ya, terima kasih Pak Ibnu untuk pemilihannya. Selamat ya untuk Bu Eri dari Diskominfo Kabupaten Lahat. Ya, karena sudah tadi menampilkan ya. Mungkin apakah masih ada atau mau menunjukkan juga wajahnya lagi? Udah tadi ya. Siap, berarti sudah ya. Selamat ya Bu Eri ya. Baik, terima kasih untuk Pak Wibi Ya, dan Pak Ibnu juga. bukan saya Bu. Nah iya, Oh, Pak itu Ibnu benar ya? Bu, dari panitia. Yang mau milih Pak Bagi Ibnu. dua ya, Bu. Bagi dulu. Terima kasih Pak Ibnu. Siap. Terima Bagi kasih. dua ya Pak ya. Nanti akan Ada pajaknya nggak Pak? aman Bu, aman, nggak ada pajaknya harusnya ya. Ya panitia ya nanti akan ada panitia yang mengontak Bu. Ya selamat sekali lagi. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Ono dan Pak Ibnu telah memilih penanya terbaik, dan selanjutnya mungkin kita berikan tepuk tangan dulu untuk penanya terbaik ya. Selamat ya Bapak dan Ibu tadi, Bu Eri dan Pak Anwar. Dan untuk hadiah kedua, nih selanjutnya untuk hadiah kedua sebanyak 2 peserta yang dapat menjawab pertanyaan dari narasumber akan mendapatkan hadiah. Dan bagi peserta yang ingin menjawab pertanyaan dari narasumber nanti bisa langsung raise hand
pada aplikasi Zoom setelah saya berikan aba-aba, dan mohon nanti mengaktifkan video dan unmute, dan yang tercepat akan kami pilih untuk menjawab pertanyaan dari narasumber. Ya, sudah siap ya Bapak dan Ibu Sandika Mania? Mungkin yang pertama, mungkin dari narasumber Pak Ibnu dan Pak Ono, apakah sudah siap untuk Oh, pertanyaannya? ya udah. Tadinya saya Dari mikir yang pada nanya ke saya nggak bisa jawab, yang dikasih itu, tapi ternyata enggak ya. Jadi ya udah saya nyiapin ya, pertanyaan deh. Pertanyaan satu aja ya, ya. yang mudah, iya emang satu saja Pak. Jadi Satu memang aja ya. narasumber Oke, satu. siap. Yang mudah aja Pak. Tadi yang sudah Bapak jelaskan mungkin bisa. Di luar Yang topik boleh ini nggak? siapa yang Urusan Ramadan boleh nggak di luar topik? boleh Pak. Boleh nih Pak, menarik Nyeleneh nih dikit Pak. nggak apa-apa Pak. Mau nyeleneh juga nggak apa-apa Pak. Oh Biar boleh, ya masih udah. Boleh masih aja aman ya Pak. Pak. Supaya lebih Karena ini santai. Kalau ini serius bisa Iya. nih, aing mah. Pak Ibnu yang Siap. serius, saya nggak serius dah. Jangan Pak. Ya Pak. Boleh Pak. Yang penting harus aman Pak, karena kita live streaming di YouTube Pak. Jadi Oh aman, ya itu aman, siap. aman. Ya. Selanjutnya mungkin mungkin langsung saja dari Pak Ono atau dari Pak Ibnu dulu. Pokoknya saya yang Dulu aja. non topik saya mah. Oh, mungkin berarti yang serius dulu deh dari Ya Pak Ibnu. serius heula Silakan tuh Pak Pak Ibnu. Ibnu. Ya Aduh, salahnya. serius. Kenapa mau out of topic saya juga pengen, tapi apa ya? Jadi bingung kalian. Dipersilakan Eh, mungkin Pak Ibnu. Ya. yang gampang aja deh. Tadi di paparan menyebutkan 3S gitu ya. Sebelum kita melakukan sharing, nah 3S ini maksudnya apa gitu? Ya, terima kasih Pak Ibnu untuk pertanyaannya. Baik, Bapak dan Ibu, akan saya berikan aba-aba ya. Sampai 3, hitungan ketiga dipersilakan untuk resen. Yang pertama yang dilihat oleh panitia akan kami pilih. Ya, 1, 2, 3 dipersilakan resen. Ya, sudah langsung. Ya, saya melihat dari panitia Pak Yuyu Wahyudin. Yang pertama dari Disperindak Jabar. Dipersilakan Pak untuk memperkenalkan diri, asal instansi, dan jawabannya. Terima kasih Pak Vicky. Saya Yuyu Wahyudin dari Disperindak Provinsi Jawa Barat. Izin menjawab terkait pertanyaan dari Pak Ibnu tentang 3S. 3S singkatan dari stop, searching, dan sharing. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, Boleh apakah penjelasannya benar? Pak? Boleh Pak? Oke. Stop itu apa? Searching itu apa? Sedikit aja. Oh iya. Maaf, stop itu jadi kita hentikan dulu sejenak apabila kita menerima sesuatu informasi. Yang kedua, searching, kita mencari tahu tentang kebenaran dari informasi yang kita terima. Yang ketiga, apabila sudah fit dan sudah valid, baru kita sharing ke yang lain. Itu kan? Oke, siap. Benar Bapak. Terima kasih. Ya, selamat Pak Yuyu Wahyudin telah memenangkan hadiah dari panitia. Terima kasih Pak untuk jawabannya, dan terima kasih juga untuk Pak Ibnu untuk pertanyaannya. Nanti akan dihubungi oleh panitia Pak, atau nanti akan di-share nomor kontak panitia melalui chat Zoom. Ya, selanjutnya mungkin mohon izin Pak, langsung saja dari Pak Ono untuk pertanyaannya. Saya nego. Jawabannya jangan ngacungnya. Kalau saya jawabannya di chat gimana, boleh ya? Boleh Pak. Yang Boleh. keluar duluan itu yang keluar duluan dan bener itu yang dapat hadiah ya. Tolong panitia monitoring chat nih sekarang. Iya. Wah, tergantung koneksi tuh berarti Pak. Hah? Iya. Koneksi. Tergantung koneksi nih. Nanti jawab yang nentuin panitia siapa yang ranking atas ya. Oke. Pertanyaan sederhana. Ini karena kita dalam bulan Ramadan, puasa, pertanyaannya gini. Apa perintah yang pertama? Sok, tulis di chat. Wih, itu yang Ikro bener, atas siapa tuh yang pertama jawab teh? Arif. Kalau saya Arif Firmansyah, ESDM saya. Siap, benar Pak, sama Pak. Oh ya udah. Ikro, benar, puasa salah, sholat salah. QS 2 satu salah, sahadat salah, niat salah. Ikro yang benernya. Baca deh atuh Quran. Siap. Mungkin kita
kita panggil aja Pak Arif sekalian ya. Ya, Mohon sok izin atuh Pak, Pak Pak Arif Arif. karena sudah mendapatkan hadiah ya, Pak Arif. Pak Siap, Arif permohon, Pak. Firmansyah. Boleh mungkin kita lihat wajahnya Pak, boleh diaktifkan. Ini mungkin Ustadz gitu ya, Ustadz ya. Jadi cepet langsung tuh. Ustadz Arif. Ustadz Arif, Ya. Pak Arif. Pertanyaan kedua buat Pak Arif. Sudah berapa kali khatam bulan ini teh? Belum, Pak. Ayo dikasih PR dah mau. Eta PR, eta bagian PR. Ya. Siapa? Sok, Pak Siap. Wibi, Terima mangga. kasih Pak Ono untuk pertanyaannya. Selamat ya Pak Arif Firmansyah mendapatkan hadiah dari panitia. Nanti bisa menghubungi panitia atau nanti akan dihubungi oleh panitia. Ya, sekali lagi selamat untuk para pemenang dari 2 penanya terbaik dan 2 penjawab pertanyaan dari narasumber. Kita berikan tepuk tangan. Ya, seperti biasa nanti pemenang dapat menghubungi panitia melalui chat Zoom langsung ke panitia Pak Syarif ya. Selanjutnya, maaf, untuk ininya nanti ke Ibu Syifa, panitia Syifa. Ya, selanjutnya sebelum ditutup sesi utama ini, mohon izin berkenan dari para narasumber untuk menyampaikan closing statement. Baik, untuk closing statement pertama dipersilakan mungkin dari Pak Ono. Oh, saya dulu. Dipersilakan, Pak. Saya mah sederhana yang ada di kepala saya pengen bangsa ini bisa berdaulat dan bisa mandiri, itu aja sih. Apapun yang kita kerjakan, saya pengen bangsa ini bisa berdaulat mandiri supaya kita tidak dijajah sama bangsa lain. Jangan sampai kita dijajah India. Deh, nuhun. Pak Ibnu, Pak Ibni, mangga. Amin ya rabbal alamin. Itu ya Pak. Berarti emang sekarang India yang lebih maju ya Pak dibandingkan China gitu Pak? Iya, Biasanya ya China dua-duanya sih menyerang sama Pak. aja nyebelinnya. Siap. Siap. Kirain mau mengutip hadis Bang Ono. Enggak. Malu gua. Ikro 1, level saya Ikro 1 soalnya, jadi malu. Oh, bisa aja Bapak nih rendah hati nih. Ya. Terima kasih Pak Ono. Ya, selanjutnya mungkin langsung saja closing statement dari Pak Ibnu, dipersilakan Pak. Siap. Kalau dari saya mungkin sederhana aja gitu ya. Jadi sebelum kita ngomongin keamanan siber nasional negara ini, jadi harus dimulai dari menjaga keamanan dari diri kita dan keluarga kita gitu ya. Kita sebagai agen dari keluarga harapannya bisa turut serta membantu dalam mungkin setidaknya dalam memfilter konten-konten yang sebenarnya tidak tepat, hoax dan segala macam di grup keluarga kita masing-masing. Jadi kita sebagai agen keluarga, agen siber untuk keluarga kita masing-masing. Itu saja dari kami. Baik, ya terima kasih Pak Ibnu untuk closing statement-nya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih ya kepada Pak Ibnu dan Pak Ono untuk penyampaian closing statement-nya. Ya, alhamdulillah telah sampailah pada akhir sesi utama ini.